Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran 10 kisah teladan Luqman. Nah, pada video ini kita memulainya dengan mengenal siapakah Luqman itu. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, siapakah Luqman? Apakah beliau seorang nabi? Lalu, mengapa namanya diabadikan di dalam Al-Quran? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaan Luqman sebagai tukang kayu. Tubuhnya pendek, dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Nah, anak-anak, begitu indahnya nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim, sehingga Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran. Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Luqman menjadi guru Nabi Daud alaihi salam sebelum diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas, karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kisah Luqman yang paling terkenal adalah mengenai Luqman dengan anaknya beserta seekor keledai. Pada suatu hari Luqman dan anaknya juga seekor keledai melakukan perjalanan. Luqman menaiki keledai sedangkan anaknya berjalan kaki. Ketika memasuki sebuah kampung, orang-orang berkata, "Wah, ayah yang zolim, enak-enakan duduk di atas keledai sedangkan anaknya berjalan kaki." Kemudian, karena tidak mau disebut sebagai ayah yang zolim, Luqman kemudian menyuruh anaknya untuk naik di atas keledai, sedangkan Luqman berjalan kaki. Nah, ketika memasuki sebuah pasar, orang-orang kemudian berkata, "Lihat, orang tuanya berjalan kaki sedangkan anaknya naik keledai. Sungguh anak yang tidak menghormati ayahnya." Ketika keluar dari pasar, kemudian Luqman dan anaknya memutuskan untuk menaiki keledai yang mereka punya. Ketika di dalam perjalanan, Luqman dan anaknya bertemu dengan orang lain. Kemudian orang tersebut berkomentar, "Lihat itu, dua orang menaiki keledai. Mereka sungguh menyiksa keledai itu." Lagi-lagi apa yang Luqman dan anaknya lakukan salah di hadapan orang lain. Terakhir, Luqman dan anaknya memutuskan untuk berjalan kaki melanjutkan perjalanan dan tidak menaiki keledai mereka. Ketika memasuki pemukiman, lagi-lagi orang berkomentar buruk terhadap Luqman dan anaknya. Orang-orang tersebut berkomentar, "Lihat,
Dua orang berjalan kaki, sedangkan keledainya tidak dinaiki. Mereka adalah orang yang bodoh. Dari peristiwa tersebut, kemudian Luqman menasehati anaknya. Wahai anakku, tuntutlah rizki yang halal agar kamu tidak menjadi fakir. Sesungguhnya tidak ada satupun orang fakir kecuali mereka mengalami 3 perkara, yaitu tipis keimanan terhadap agamanya, lemah akalnya atau mudah ditipu, dan hilang kepribadiannya. Lebih celaka lagi, orang-orang yang suka merendahkan orang lain dan menganggap ringan urusan orang lain. Anak-anak, dengan mengenal siapa Luqman Al-Hakim, kita dapat mengambil hikmah mengenai nasihat dari Luqman Al-Hakim. Yang pertama, meniatkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memiliki prinsip yang kuat. Anak-anak, kita tidak bisa memuaskan hati semua orang. Tuhan menjadikan mulut manusia bisa berbicara, tetapi mereka hanya bisa berprasangka tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya. Manusia bisa berkata apapun, tetapi sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus yakin apa yang kita lakukan hanya karena Allah semata, bukan untuk mendapat pujian manusia. Kalau kita melakukan kebaikan karena manusia, maka kita akan keliru, karena manusia itu berbeda-beda pendapatnya. Cukuplah Allah yang menghakimi kita salah atau baiknya perbuatan kita. Yang kedua, semua yang kita lakukan diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang kita lakukan tidak akan goyah oleh segala cobaan atau prasangka manusia. Nah, anak-anak, sampai di sini materi kita mengenai siapakah Luqman. Semoga dari tayangan video ini dapat menambah ilmu kalian dan menambah kepahaman kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Sampai di sini Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.